Hubungan yang dewasa nggak sekedar mengenal, tapi juga bisa mengerti, memaklumi, memahami, dan merespon dengan benar. Banyak orang mungkin yang kenal Tuhan, tapi nggak banyak orang yang betul-betul mengenal kehendak Tuhan. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh tahu apa isi hati Tuhan untuk hidupnya. Untuk kita bisa mengenal seseorang dengan lebih baik, kita mengenal orang dengan lebih dalam, kita perlu punya waktu-waktu berkualitas dengan orang itu supaya kita bisa mendengarkan dan belajar memahami mereka. Demikian juga dengan Tuhan, kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dan belajar mengerti jalan-jalan Tuhan. Hubungan itu mengubahkan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita berubah. Kedekatan kita dengan Tuhan, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan akan mengubah hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita akan merasa aman. Kita akan hidup tanpa kekhawatiran. Karena kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Justru kedewasaan dalam hubungan adalah adanya nilai kepercayaan. Halo Shalom, senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan bicara tentang hubungan yang dewasa. Saya akan menyampaikan kedewasaan dalam hubungan ini dengan menggambarkan hubungan kita sehari-hari dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama saya akan bahas tentang hubungan yang dewasa adalah hubungan yang benar-benar saling mengenal dan memahami. Ketika hubungan itu menjadi lebih dalam, kita mengerti karakter, sifat, kebiasaan, cara berpikir, apa yang orang suka atau tidak suka, apa yang membuat orang nyaman atau tidak nyaman. Hubungan yang dewasa nggak sekedar mengenal, tapi juga bisa mengerti, memaklumi, memahami, dan merespon dengan benar. Di dalam kedalaman hubungan, kita bisa mampu membaca respon dari mimik wajah, gerak tubuh, nada bicara, dan kata. Hubungan yang dalam saling mengerti meskipun bahkan hanya dengan isyarat atau kata-kata singkat. Ada orang yang baru bekerja kepada kami yang ketika saya bicara sesuatu dia masih nggak ngerti. Membuktikan bahwa hubungan belum terlalu dalam. Tapi ketika suami saya bicara satu kata, saya tahu apa maksudnya. Nah, hubungan yang dalam, yang dewasa itu bisa saling memahami. Meskipun nggak banyak kata-kata. Nah, ketika Tuhan bicara sama kita, Tuhan itu sering bicara nggak panjang lebar. Satu kalimat aja. Tapi Tuhan bisa memberikan pengertian yang sangat dalam sehingga kita ngerti apa maksudnya Tuhan. Umat yang sungguh-sungguh mengenal Allah itu mengerti kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 bilang ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang mungkin yang kenal Tuhan, tapi gak banyak orang yang betul-betul mengenal kehendak Tuhan. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh tahu apa isi hati Tuhan untuk hidupnya. Yohanes 6 ayat 38 bilang ini, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus dan Bapa memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga Yesus tahu apa yang Bapa mau Ia kerjakan ketika Dia datang ke dunia. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa kita bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, dapat dilihat dari bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kedewasaan rohani seseorang tidak bisa diukur dari seberapa lama dia jadi orang Kristen, seberapa lama dia sudah kenal Tuhan, tapi seberapa banyak dia mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk hidupnya. Banyak orang yang sudah lama jadi orang percaya, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Untuk kita bisa mengenal seseorang dengan lebih baik, kita mengenal orang dengan lebih dalam, kita perlu punya waktu-waktu berkualitas dengan orang itu, supaya kita bisa mendengarkan dan belajar memahami mereka. Demikian juga dengan Tuhan, kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan belajar mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan mengenal kita, tapi apakah kita mengenal Tuhan? Mazmur 27 ayat 8 bilang gini, hatiku mengikuti firman-Mu.
carilah wajahku, maka wajahmu kucari, ya Tuhan. Tuhan mau kita cari Tuhan, tapi kita harus merespon dengan mencari Tuhan. Kita nggak mungkin bisa ngerti Tuhan kalau kita nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin banyak di antara orang-orang yang akan berkata, Bu Heni, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Pendengaran rohani kita perlu dilatih. Waktu kita menyembah Tuhan, Mazmur Daud berkata, aku membawa persembahanku dan aku menunggu. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita kasih waktu buat Tuhan bicara buat kita. Waktu saya nyembah, saya ambil waktu diam dan bilang, Tuhan, ngomong dong sama saya. Bicara dong apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kasih tahu saya. Kasih waktu buat Tuhan bicara sama kita. Pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuat kita tuh bisa mengenal Tuhan seperti apa. Ayub 42 ayat 5 berkata gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita nggak bisa bertumbuh dalam iman, menjadi dewasa di dalam Tuhan kalau kita nggak pernah ngalamin Tuhan, nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nggak pernah dengar suara Tuhan, nggak pernah ngalami pertolongan Tuhan. Kita hanya dengar tentang kesaksian orang lain, kita hanya dengar khotbah, tapi kita sendiri nggak pernah bicara sama Tuhan. Saya percaya bahwa pengenalan akan Tuhan itu bisa bertumbuh kalau kita mau ambil waktu berkualitas untuk ketemu dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Saya punya kebiasaan sebelum tidur. Saya pernah cerita di khotbah yang lain bahwa saya orang yang tidak gampang terlelap. Jadi butuh waktu untuk saya jatuh tertidur. Nah, biasanya di momen itu saya suka ambil waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Merenung, lalu ngomong sama Tuhan sesuatu. Dan seringkali di dalam perenungan Tuhan mengajar saya banyak hal. Ketika kita kenal Tuhan, Tuhan tuh gak usah ngomong banyak-banyak. Cukup satu kalimat aja kita langsung ngerti apa yang Tuhan mau. Kalau kita dekat dengan seseorang, biasanya malah gak perlu banyak bicara. Kedalaman hubungan itu, kita bisa merasa aman tanpa banyak kata-kata. Justru kalau saya mulai canggung, biasanya malah jadi cari bahan pembicaraan. Ngomong ini, ngomong itu. Karena supaya suasana gak jadi kaku. Tapi justru ketika kita bersama dengan orang yang kita kenal dengan baik, kita merasa aman tuh untuk diam saja. Contoh dengan suami saya bisa duduk di mobil misalnya ke Bandung berdua. 2,5 jam, 3 jam kami saling cerita tapi juga rasa nyaman ketika kami tidak bicara apa-apa. Cuma suami saya pegang tangan saya, kami diam, dengerin musik, dengerin khotbah di radio dan lain sebagainya. Kami bisa nyaman tanpa banyak kata-kata. Tuhan biasanya kalau ngomong sama kita Gak ribet, gak panjang, tapi memberi pengertian yang sangat dalam dan mengubahkan. Ambil waktu untuk bercakap-cakap sama Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan kalau kita belajar firman Tuhan dan coba ngebayangin Tuhan tuh seperti apa. Pengalaman pribadi dengan Tuhan, melewati masa-masa sulit, waktu kita lihat pertolongan Tuhan, pengalaman-pengalaman itu yang akan membuat kita semakin memahami Tuhan itu seperti apa. Kalau kita ingin menjadi dewasa di dalam hubungan kita dengan Tuhan, sama halnya dalam hubungan kita dengan sesama, kita harus punya waktu berkualitas untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Yang kedua, hubungannya dewasa memberi rasa aman dan tingkat kepercayaan yang besar. Ketika orang menjadi sangat dekat, mereka bisa menjadi sangat terbuka, bisa menjadi diri sendiri, ibaratnya gak tahu malu. Mereka punya nilai kepercayaan yang sangat besar terhadap orang yang sangat dekat dengan mereka. Mereka bisa cerita apa saja, mereka gak takut rahasianya dibocorkan kemana-mana.
Nah, sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita akan merasa aman. Kita akan hidup tanpa kekhawatiran. Karena kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Justru kedewasaan dalam hubungan adalah adanya nilai kepercayaan. Matius 6 ayat 31 berkata gini, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Ingat baik, orang yang masih khawatir tentang penghidupannya, mereka dikatakan adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita masih khawatir tentang penghidupan kita, berarti kita belum dewasa dalam hubungan dengan Tuhan. Kita belum benar-benar mengenal siapa itu Tuhan sebenarnya. Yang khawatir tuh orang yang gak kenal Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita mengenal Bapa, kita percaya bahwa Bapa di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Penghidupan itu gak jadi fokus kita, tapi yang jadi fokus kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Saya ngalamin ketika saya fokus sama kehendak Tuhan dalam hidup saya, dan saya latih hidup saya untuk berjalan dengan kebenaran Tuhan, Tuhan menyediakan semua yang saya butuhkan. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan tuh menyertai kita. Kita tidak khawatir tentang apapun. Saya percaya orang yang benar-benar mengenal Tuhan tidak hidup dalam kekhawatiran. Firman Tuhan menggambarkan seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya merupakan ukuran kepercayaan yang Bapa ingin kita miliki dengan dia. Matius 7 ayat 9 berkata gini, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti?" Ayat 10. "Atau memberi ular jika ia meminta ikan?" Ayat 11. "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Level kepercayaan Bapa dan anak menjadi ukuran yang Tuhan mau kita miliki dengan dia. Bagaimana seorang anak itu pasrah, percaya, dan tidak khawatir sama sekali. Bahkan dia bisa minta apa saja sama papahnya. Seperti itulah yang Tuhan mau dengan kita. Belajar mempercayai bahwa dia Bapa yang baik, yang pasti ingin memberikan yang terbaik juga buat kita. Seperti seorang bapa kepada anaknya. Anak-anak saya tidak pernah khawatir tentang apapun. Karena saya dan suami saya selalu menyediakan yang terbaik buat mereka. Bahkan tanpa mereka minta, saya selalu bertanya, "Kamu mau ini, kamu mau itu?" Dengar baik, seperti bapa yang sayang sama anak. Inilah level kedekatan, level kepercayaan yang Tuhan inginkan dari kita kepada Dia. Saya percaya Tuhan pengen kita ngerti bahwa Tuhan sayang kita. Bahwa Tuhan pasti memperhatikan kebutuhan kita. Oleh karena itulah, kalau kita semakin mengenal Dia, kita tidak akan pernah khawatir lagi sama hidup kita. Saya sampai di level di mana saya tidak pusing lagi. Saya tidak khawatir lagi. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menyediakan segala yang saya butuhkan. Saya nggak khawatir, mau ada uang nggak ada uang, saya nggak khawatir. Saya percaya, Tuhan pasti sediakan yang semua yang saya butuhkan. Tuhan pasti menolong semua yang tangan pengharapan butuhkan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ada rasa aman. Ada nilai kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Yang ketiga, hubungan yang dewasa itu saling mengubah. Terjadi transformasi. Ketika saya menikah dengan suami saya, ada perubahan yang saya rasakan dalam diri saya bahwa kadang-kadang saya bicara seperti Jojo. Dan kadang-kadang ketika Jojo khotbah seperti saya. Kami saling menularkan. Ada gaya hidup yang juga saling bertukar. Dulu Jojo berantakan, tapi setelah menikah dengan saya, Jojo jadi rapi. Jadi suka bersih. Mandi sehari lebih dari 3 kali.
Ada perubahan hidup karena kedekatan hubungan. Ada exchange habit, ada kebiasaan yang bertukar gitu ya. Kalau dulu saya pernah cerita, Jojo suka buka lemari lalu lupa nutup. Gantian saya yang sering lakukan itu sekarang. Bahkan suami saya sering menggoda saya, kenapa lemarinya nggak ditutup. Hubungan itu mengubahkan. Nah, ketika kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita berubah. Kedekatan kita dengan Tuhan, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan akan mengubah hidup kita. Kita akan menjadi murah hati karena kita punya Bapa yang murah hati. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan kita akan memastikan hidup kita kudus karena kita tahu kita punya Tuhan yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hubungan yang dewasa itu saling mengubah. Saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan berada di satu frekuensi dengan Tuhan. Orang tuh gak bisa dekat kalau gak berada di satu frekuensi, artinya nyambung. Kita akan mengalami perubahan hidup ketika kita dekat dengan orang-orang yang seperti apa. Makanya firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena akan ada pertukaran gaya hidup, gaya bicara. Coba Anda dekat dengan seseorang, gaya bicara Anda akan berubah. Sedikit banyak Anda akan menjadi seperti orang yang Anda dekat. Hubungan yang dewasa membuat kedalaman hubungan itu mengubahkan kita satu sama lain. Karena itulah penting untuk kita pilih hubungan yang baik, hubungan yang sehat, hubungan yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Yang berikutnya, hubungan yang dewasa itu punya komitmen terhadap satu sama lain. Makanya ada istilah teman terbaik ditemukan di masa sulit. Setia dalam susah senang, sakit maupun sehat, bahkan saat jatuh teman-teman kita tidak meninggalkan kita. Orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, itu komitmen ikut Tuhan, bukan hanya untuk berkat-Nya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan dewasa dalam hubungan, mereka akan tetap setia meskipun mereka susah. Mereka tidak akan menyalahkan Tuhan ketika mereka dihantam badai. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan mereka dari semuanya itu. Siapa bilang ikut Tuhan gak ada masalah? Akan banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, tapi itu semua gak membuat kita lemah, tapi membuat kita semakin mengandalkan Allah. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan akan mengerti bahwa gini, tujuan dari semua masalah yang kita hadapi adalah untuk mengajar kita supaya mengandalkan Tuhan dan rendah hati. Ketika kita bikin salah, kita tahu bahwa ada harga bayar yang kita harus bayar. Tapi kita juga tahu bahwa Tuhan pemurah. Tuhan yang sanggup meluputkan kita dari segala masalah. Ada firman Tuhan yang berkata gini, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang pemurah. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu benci kepada dosa. Dan kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita akan menjadi sensitif dengan apa yang Tuhan suka dan dengan apa yang Tuhan gak suka. Kalau kita dekat dengan seseorang, kita tahu apa yang dia gak suka. Ketika kita dekat dengan seorang teman, kita hafal makanan apa yang jadi kesukaannya. Kita akan hafal dia gak suka dibeginikan. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita akan sesadar-sadarnya tahu bahwa Tuhan benci dosa. Kita tahu kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Allah. Kita paham bahwa hidup dalam dosa adalah pengkhianatan terhadap Allah. Karena di dalam hubungan ada komitmen. Kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita harus menjauhi dosa. Yang berikutnya, hubungan yang dewasa itu mau berkorban. Berkorban waktu, uang, perhatian, pemikiran, tenaga. Dalam hubungan, ketika kita punya teman-teman yang hanya mencari keuntungan dari kita, sementara mereka sendiri tidak mau bayar harga, itu nggak akan pernah bertumbuh jadi hubungan yang dalam. Tapi hubungan yang dalam adalah ketika keduanya mau berkorban. Nggak hanya mengambil keuntungan, tapi saling memberi diri untuk melayani. Orang yang mengenal Tuhan tidak hanya mau berkat Tuhan, tapi mereka juga ngerti memberkati pekerjaan Tuhan.
Orang yang dewasa itu tahu bahwa dia harus memberi, mengembalikan perpuluhan, menabur bagi yang lemah, tanpa perlu dipaksa-paksa dan gak usah pakai alasan nanya ayatnya di mana. Saya pernah katakan ini, sebenarnya gereja gak perlu maksa-maksa jemaat untuk memberi. Dewasakan saja, ajarin mereka firman, ajarin kebenaran. Kalau anak itu dewasa, mereka harusnya tahu memberi. Itu ukurannya. Tapi kalau menabur aja mesti dipaksa. Kalau mengembalikan perpuluhan aja nanya ayatnya di mana, menurut saya itu nggak dewasa. Anak yang dewasa pasti mau memberkati orang tuanya. Anak yang dewasa pasti mau bertanggung jawab untuk keluarganya. Sesimpel itu. Anak yang dewasa nggak cuma datang untuk makan, tapi mereka akan peduli untuk kebutuhan rumah tangganya. Jemaat yang sungguh-sungguh mengenal Allah, tidak cuma cari Tuhan untuk berkatnya, tapi mereka tahu bahwa mereka harus menabur, karena orang yang menabur yang akan menuai. Hubungan dengan dewasa itu mampu mengampuni karena saling mengasihi. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan persahabatan, justru akan semakin kuat, semakin dalam ketika melewati banyak konflik. Ketika mereka berhasil melewati, menang atas konflik, hubungan mereka menjadi lebih baik. Kasih diuji justru ketika ada masalah, ada tantangan, ada konflik. Dan ketika mereka mampu untuk saling mengampuni, mereka terbukti saling mengasihi. Amsal 10 ayat 12 bilang ini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Orang yang sungguh-sungguh saling mengasihi itu bisa menerima kekurangan dan menghargai perbedaan. Dan orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan tahu bahwa Tuhan itu punya belas kasihan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, dewasa di dalam pengenalan akan Allah, mereka tidak akan menghakimi orang berdosa. Matius 9 ayat 12 bilang gini, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Satu kali orang Farisi melihat Yesus duduk makan bersama dengan para pemungut cukai. Dan orang Farisi bertanya kepada murid-murid Yesus, kenapa gurumu duduk makan bersama dengan orang berdosa? Dan ini yang Yesus jawab buat mereka, bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang Yesus mau adalah belas kasihan. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Banyak kali gereja, orang Kristen sulit menerima orang-orang berdosa. Orang-orang yang dianggap masih duniawi. Mereka datang ke gereja mungkin dengan tato di kanan kiri, dengan pakaian yang mungkin kurang rapi. Tapi dengar baik, selama orang masih mau datang beribadah, cari Tuhan, jangan dihakimi. Jangan menghakimi pakaian mereka, kulit luar mereka. Karena saya meyakini, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita ngerti hatinya Tuhan. Gereja itu bukan tempat orang benar, tapi tempat orang-orang yang butuh dibenarkan. Justru kalau orang sudah merasa benar, mereka salah tempat. Tempat orang benar itu nanti di kerajaan sorga, terbukti dia benar. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita semua butuh dibenarkan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah pasti mengasihi jiwa-jiwa. Matius 7 tentang hal menghakimi, Yesus mengajarkan kita untuk jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah pasti tahu bahwa kerinduan hati Allah cuma satu, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. 2 Petrus 3 ayat 9b berkata gini, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau kita punya kesempatan membawa keluarga atau teman kita untuk berbalik dari jalan mereka yang salah dan bertobat sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan, kenapa kita tidak pakai cara itu?
daripada kita menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan dengan sejuta penghakiman yang kita bisa berikan. Seringkali kita merasa kita lebih benar, seringkali kita merasa kita lebih bersih, hanya gara-gara kita nggak punya tato. Ada beberapa orang yang chat ke saya, Bu Heni juga sulam alis, itu tato dan lain sebagainya, saya nggak peduli. Daripada kita ngurusin tatonya orang, lebih baik kita bersihin dosa sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Kalau kita benar-benar dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan cuma satu, keselamatan. Tidak ada seorang pun yang binasa, tapi semua orang bisa datang berbalik dan bertobat sungguh-sungguh. Saya berdoa agar Anda semakin mengenal Tuhan, menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Beri waktu berkualitas buat Tuhan. Mari dengar isi hati Tuhan. Mari belajar percaya kepada Tuhan. Mari belajar menabur. Jangan lagi menghakimi, tapi mengasihi. Mulai berubah, berhenti jangan hidup dalam dosa, tapi sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Saya berdoa agar firman Tuhan ini jadi kekuatan yang mengubahkan hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berdoa agar kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh mengubahkan cara berpikir kami. Tuhan, sempurnakanlah setiap perkataan hamba-Mu agar apa yang disampaikan boleh sungguh-sungguh ditangkap dan dimengerti, dan hidup setiap kami diubahkan dan setiap kami boleh dimerdekakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Stay blessed. God bless you.